Saya izin beli dulu ya, Pak. Nggak usah, biar saya aja. Sebentar ya. Sangat mengerti ya. Makasih ya. Udah nggak ada orang. Kok bisa ada Lala? Terus mencintamu. Bagaimana bisa saling menyayangi, Pak Ustadz? Jika pengkhianatan itu justru datangnya dari keluarga itu sendiri. Yang menutupi fakta bahwa sang suami berselingkuh dengan kakak iparnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, apa harus tetap saling menyayangi dan menguatkan? Kurang ajar kamu lah. Mancang kamu ya? Kamu mau tampar saya? Tampar. Ayo tampar, berani nggak? Cukup. Lah dengerin aku ya, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Oke, kita nih semuanya keluarga. Kamu sama aku statusnya masih suami istri. Nggak perlu lah ribut-ribut. Yalah. Gak ada lagi yang bisa saya bicarakan sama kamu. Saya nggak mau hidup dengan orang yang sudah menghancurkan saya. Sebagai pasangan suami istri, saya mau kita selesai di sini. Lah, kamu... Iya, saya mau kita bercerai. Kenapa sekarang Lala jadi setegas ini? Apa jangan-jangan Julian yang mempengaruhi Lala? Gak mungkin Lala bisa seberani ini kalau nggak ada yang hasut. Gua akan kasih pelajaran ke chef kurang ajar itu. Biar dia kapok, ikut campur rumah tangga gua sama Lala. Kurang ajar loh! Loh, mbaknya tinggal di unit ini? Bukan, kakak saya yang tinggal di sini, Bu. Oh, pantes. Karena yang saya sering lihat nggak pakai hijab, rambutnya panjang, terus suka bawa pacarnya atau suaminya gitu. Oh gitu ya, Bu. Maaf, orangnya yang ini bukannya, Bu? Iya, betul. Orangnya emang ganteng sih, putih. Berarti pacar yang dimaksud sama Kamesha itu Hasbi. Maaf ya, Bu. Sebelumnya Ibu pernah dengar suara aneh nggak ya dari unit ini? Ayo lepasin! Tuh, suara jatuh apaan tuh? Saya lihat bapak-bapak ngejar kakaknya Mbak sama pacarnya itu, Mbak. Yang ini bukan orangnya, Bu. Saya kan ngeliatnya dari belakang ya, tapi saya nggak yakin. Tapi kalau ngelihat dari postur sama potongan rambutnya sih emang mirip, Mbak. Astagfirullah. Kalau memang kronologi yang begini, berarti hari itu Ayah tahu perselingkuhannya Hasbi dan Kamesha. Terima kasih banyak sebelumnya, Bu, untuk informasinya.
Sama-sama Mbak, saya permisi ya. Kalau aja ayah nggak ketabrak saat itu, mungkin ayah udah cerita ke aku soal perselingkuhannya Hasbi. Aku harus cari bukti tentang semua kejadian ini. Wah, sih? Lu ngapain di apartemen gue? Jangan-jangan dia kayak gini gue. Dia kan masih punya akses apartemen gue dari kantor ayah. Mau gimana nih? Lihat nih, siapa yang datang ke apartemen kita tadi? Ngapain Lala ke apartemen Meisha? Gue harus cari tahu ke sana. Mau kemana lo? Belum jam istirahat udah mau ngeloyor aja. Waktu juga mau korupsi. Bantuin gue cepetan. Cek stok gudang. Gak bisa, gue buru-buru. Buru-buru mau kemana? Bu, saya mau ke Rin, laporan stok barangnya mana? Saya tunggu dari tadi loh. Iya Bu, saya dan Hasbi mau lanjutin kerjain. Oke, 15 minutes ya. Jangan terlalu lama. Ini juga Aksan nggak bisa dihubungi, di telepon juga nggak diangkat. Atau dia masih meeting ya sama Julian? Bisa jadi Bu. Jadi, Bu Lydia belum tahu soal Julian. Lihat baik-baik. Bikin dia babak belur. Tapi bikin seolah-olah dia tuh dirampok. Jadi biar nggak ada yang curiga. Paham? Siap, Bos. Cabut. Pokoknya Julian harus dikasih pelajaran, biar nggak kurang ajar. Ya udah, kalian ngapain masih di sini? Kok malah bengong? Mau saya SP? Nanti laporan akan segera saya kasih, Bu. Ibu nggak usah khawatir ya. Oke, saya tunggu ya. Gara-gara si kolot Lydia, gak bisa gua ke apartemen Meisha. Gak mungkin gua kabur. Ya ada Rina Sotau ini pasti ngadu. Tamat gua sama Lydia. Ngapain nungguin gua? Ayo. Ayo. Semoga kondisi Pak Julian semakin membaik ya. Tapi dalam masa pemulihan, jangan lupa obatnya selalu diminum. Baik Pak Julian, saya tinggal dulu. Makasih ya dok. Iya. Pak. Ya ampun, Bapak mau ngapain sih? Jangan banyak gerak. Tambelan udah di mana-mana. Aduh, udah anteng-anteng aja ya Pak ya. Saya harus ngubungin Pak Teddy. Dia pasti nyariin saya kan buat meeting hari ini. Aduh Bapak, udah tenang aja, semuanya udah saya handle. Lagian meetingnya diundur. Udah Pak, Bapak udah babak belur kayak gini masih aja mikirin kerjaan. Lagian, lain juga paham kok. Bapak kan habis kena musibah, habis dirampok. Terus barang saya hilang apa aja Sal? Jam tangan sama dompet Pak. Pak, saya tuh khawatir lihat Bapak kayak gini. Tapi saya juga heran sih Pak. Waktu Bapak nolongin Chef Lala kan, Bapak jago banget tuh kayak superhero. Kenapa sekarang keok? Mau apa sih kamu?
Bercanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Innalillahi. Chef. Kok bisa sampai kayak gini? Ini chef, Pak Julian habis dirampok. Dompet sama jam tangannya hilang. Terus kata dokternya gimana? Saya udah diobatin, Kola. Udah, ya mendingan. Kamu tenang aja, nggak usah khawatir ya. Oh iya, Pak. Kan udah ada chef Lala. Saya balik ke kantor dulu ya, Pak. Iya, saya lupa. Belum beliin Bapak minuman. Saya izin beli dulu ya, Pak. Nggak usah, biar saya aja. Sebentar ya. Sangat mengerti ya. Makasih ya. Udah nggak ada orang. Kok bisa ada Lala? Kamu yang ngabarin dia? Terus siapa kalau bukan saya, Pak? Hah? Terus saya lapor siapa? Lapor ke Bimilah, ibunya bos. Bisa gonjang-ganjing yang ada, Pak. Apalagi kalau sampai Siva tahu, Pak. Bisa histeris nanti. Iya sih, betul juga kamu. Oh ya, habis ini Bapak mesti di ronsen. Nanti temen sama Chef Lala ya. Kagak. Saya bisa ronsen sendirian kok. Saya nggak mau bikin Lala ribet. La, kamu lagi gelisah ya, La? Lagi ada masalah? Kamu bisa kok cerita ke saya.